ketemu lagi dengan saya Wanti Nuraini dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melanjutkan review dari buku novel yang saya baca dengan judul Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Nah, video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah guys, sudah ada 4 judul yang saya review dari buku ini. Nah sekarang kita berada di judul kelima. Nah guys, sudah saya katakan di video-video sebelumnya bahwasannya buku dari Gadis Kretek ini tidak hanya membahas tentang kisah romansa saja, melainkan tentang pembangunan ataupun pengembangan kretek di Indonesia mengikuti dengan zaman pada masa tersebut gitu guys. Nah guys, judul kelima dari novel Gadis Kretek ini yaitu Merdeka dan Proklamasi. Nah, pada saat itu Indonesia sedang berada pada masa kemerdekaannya, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan suara merdeka sudah terdengar hingga pelosok desa. Nah, sehingga kegiatan dan rutinitas masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, begitupun juga yang dilakukan oleh Idrus Mulia gitu. Nah, di mana Idrus Mulia sedang memikirkan bahwasannya dia memiliki satu cita-cita yang belum dia sempat gapai sebelum dia ditahan oleh Jepang, yaitu dimana dia mengganti bungkus dari klobotnya. Nah pada saat itu pula Idrus Mulia memikirkan akan mengganti nama dari merek klobot sebelumnya yang awalnya klobot Jojo Bojo, hingga dia akan menggantinya menjadi Kretek Merdeka. Nah ada beberapa alasan yang membuat Idrus Mulia ingin mengganti nama dari merek klobotnya. Yang pertama, dimana dia sudah tersadar bahwasannya Jojo Bojo bukan berasal dari nama dia sendiri gitu, melainkan sosok seorang peramal yang dahulu meramal Indonesia akan mengalami kesengsaraan selama 3,5 abad di bawah pemerintahan orang berkulit putih. Nah sehingga pada masa itu Idrus Mulia berpikir bahwasannya di saat terlepasnya Indonesia dijajah oleh Belanda dan diambilnya oleh Jepang akan membantu merakyat Indonesia menuju kemerdekaannya, akan tetapi pada hakikatnya malah menambah penderitaan Indonesia lebih dari yang dirasakan Idrus Mulia pada saat penjajahan Belanda selama 3,5 abad tersebut gitu. Sehingga pada saat itu Idrus Mulia yang awalnya suka dengan nama Jojo Bojo itu sekarang malah membencinya, karena pada saat itulah, pada saat pemerintahan Jepang, dia merasakan penderitaan hidupnya sebenarnya gitu. Nah alasan yang kedua, dimana dia sudah memiliki ilmu ataupun masukan-masukan dimana saat dia sedang menjadi tahanan di Kelbon di Surabaya gitu. Nah dirubahlah kretek klobotnya yang berasal dari klobot Jojo Bojo menjadi Kretek Merdeka gitu. Nah singkat cerita dirubahlah nama dari kretek tersebut gitu, kretek dari klobot menjadi kretek gitu. Nah kenapa dia merubahnya? Karena dia merasa bahwasannya dia tinggal di desa yang sangat kecil, yaitu di kota M gitu kan, tetapi dia sudah pernah berada di masa dia berada di kota Surabaya yang dimana seluruh masyarakat sudah tidak menggunakan klobot lagi, melainkan mereka sudah menggunakan rokok ataupun kretek dengan menggunakan bungkus bukan lagi daun jagung ataupun kawung, tetapi mereka sudah menggunakan papir gitu. Nah di sanalah Idrus Mulia ingin merubah klobotnya untuk mengalahkan klobot-klobot yang ada di lingkungannya. Nah hingga dia berpikir dia harus memiliki modal lebih. Nah dibantulah dia dengan mertuanya dan istrinya dananya gitu kan. Kemudian dia menggunakan dana tersebut untuk memesan barang-barang ataupun bahan-bahan untuk membuat kretek atau rokok yang dia maksud gitu. Nah sampailah kepada saatnya tiba barang-barang, kemudian Idrus Mulia langsung meraciknya
hingga menjadi sebuah rokok gitu. Nah, kemudian rokok tersebut Idrus Muria berikan kepada istri dan mertuanya gitu, sehingga mereka bisa mencicipi perbedaan dari klobot dengan kretek yang baru saja dia buat. Nah, ternyata dari pendapat dua orang tersebut, istrinya dan mertuanya, mereka merasa bahwasannya ini memang beda, ini akan menjadi rokok nomor 1 di kampung tersebut dan bahkan bisa diterima di kalangan masyarakat luar. Nah, sehingga dari sanalah Idrus mulai memasarkan kreteknya, kemudian meminta istrinya untuk menulis merek dari kreteknya tersebut dengan tulisan yang sangat rapi gitu. Kemudian dia mengcover gitu kan dari si rokok tersebut gitu, sehingga boominglah rokok dari hasil Idrus Muria itu menjadi nomor 1 pelopor di kota tersebut, yang pertama menggunakan papir. Nah, kemudian bahan yang digunakan oleh Idrus pula menjadi sebuah ciri khas dan menjadi sebuah sebutan khusus untuk Idrus Muria, di mana Idrus Muria menggunakan papir warna merah, dan pada saat itu pula Idrus Muria dianggap sebagai juragan kretek merah gitu. Nah, dari hasil penjualan, dari hasil pengolahan dananya, hingga di sanalah Idrus bisa menghidupi keluarganya dengan kenyamanan dan kecukupan, di mana Idrus Mulia sudah bisa membelikan seorang istrinya 2 kalung emas, begitupun dengan mertuanya. Bahkan Idrus Mulia sudah bisa memperbaiki rumah orang tua kandungnya dan menggunakan sebagian tanah yang berada di pinggir rumah orang tuanya menjadi pabrik rokok ataupun kretek merdekanya. Nah, dari sanalah sudah tercapainya cita-cita Idrus Muria. Akan tetapi rasa sudah tercapainya itu tidak dia anggap sebagai kepuasan semata. Dia ingin menjadikan kepuasan tersebut sebagai motivasi bahwasannya dia harus lebih maju gitu. Karena dengan posisi dia yang lebih maju, dia lebih bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Nah, pada saat itu Idrus Muria sudah memiliki 15 orang pelinting dan beberapa tukang yang sedang membangun pabrik untuk kretek merdeka gitu. Nah, Idrus Muria melancarkan perdagangannya hingga keluar kota gitu, hingga ke Solo, Magelang gitu. Nah, pada saat itulah di sana Idrus Muria sangat terkenal gitu. Akan tetapi pada suatu hari dia sedang memantau pegawainya bekerja. Nah, dia melihat seorang pegawai dari belakang menyuruh temannya untuk beristirahat gitu. Nah, kemudian dia itu merasa, loh kok pegawainya menghisap sebuah rokok, akan tetapi ada yang mencela ataupun yang menusuk pandangan dari Idrus Muria gitu, sehingga dia menghampiri pegawai tersebut dan melihat rokok apa yang dihisap oleh pegawainya tersebut. Nah, dan dilihatlah bahwasannya rokok yang dibawa ataupun yang dihisap oleh pegawainya adalah kretek proklamasi yang dikeluarkan oleh pabrik Sujagat. Nah, di sanalah dia berkata bahwasannya mungkin ini adalah balasan ataupun dendam yang akan disalurkan terus-menerus oleh teman kecilnya, yaitu Sujagat. Nah, guys, gimana cerita selanjutnya tentang persaingan antara Sujagat dengan Idrus Muria ini? Nah, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.